kok keong? Ini pertanyaannya mau keong. Pertanyaan apa? Keong. Ya sahabat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di channelnya Para Sultan. Sahabat Sultan, ya sahabat Sultan, di videoku tentang kelomang, yang video pertamaku itu banyak komentar dan ada beberapa pertanyaan. Di sini saya merangkum ada 10 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu yang saya rangkum ini nih, di sini nih, Bang, cara cari kelomang dengan kayu. Nah, kalau saya sendiri pribadi saya belum pernah mencari kelomang dengan kayu secara pribadi. Nah, kalau ini ada 10 pertanyaan ya, itu pertanyaan pertama. Kalau yang pertanyaan kedua ini, kalau pakai kelapa bisa nggak Bang? Maksudnya itu makanannya si kelomang itu pakai kelapa bisa enggak? Nah, saya juga di sini dibantu oleh pecinta kelomang dari teman saya dari Jakarta. Nah, dia menyebutkan bisa, mereka tuh sangat menyukai makanan yang cenderung manis seperti tebu dan kelapa. Itu. Tapi saya juga mengutip di beberapa website itu bisa menurut Lisa Loiseke dalam jurnalnya The Land Hermit Crab Owners Society and the Crab Secret, itu diterangkan bahwa ya, kelapa itu mengandung asam lemak linoleat omega 6 dan asam lemak omega 3 yang baik untuk si nutrisinya kelomang. Itu yang kami dapatkan. Nah, yang ketiga, ini saya juga cukup bingung ya, maksudnya itu kok keong? Ini pertanyaannya mau keong? Pertanyaan apa? Keong. Ya, pertanyaan ketiga nih sahabat Sultan, itu ada yang bertanya apa sih perbedaan keong dan kelomang. Nah, menurut temanku ini banyak penyebutan di tempat daerah, di berbagai daerah tuh berbeda-beda. Contoh untuk wilayah Sunda nih, wilayah Sunda contohnya kebanyakan menyebutnya itu adalah kumang atau umang, kebanyakan ya. Di wilayah lain juga ya ada yang menyebutnya kelomang, keong, pongpongan, ada yang juga ompong-ompong. Tapi kalau menurut saya ambil dari kutip itu, kelomang dan keong itu sekilas memang terlihat mirip, tapi mereka ini merupakan makhluk yang berbeda jenis. Keong adalah hewan lunak berkaki perut dan bercangkang tunggal atau gastropoda itu. Sedangkan kelomang tidak berkaki perut, atau maksudnya berjalan dengan perut. Nah, dan kelomang ini juga tidak bercangkang tunggal, selalu bisa berpindah-pindah. Itu bedanya itu. Pertanyaan keempat nih, makanan kesukaannya apa Om? Ada yang tanya seperti itu. Kalau menurut pengalaman makanan kesukaan kelomang itu cenderung ke makanan yang manis dan bertekstur tidak terlalu keras. Ya, itu biasanya kayak gitu. Kadang juga buah bisa, buah yang mungkin teman-teman kalau ke pasar ada yang jual kelomang ini, ada yang pakai sipang atau apa ya, labu siam. Nah, kalau kita punya sipang kalau saya. Nah, tapi kalau kita ambil dari, ngutip dari ini juga, kelomang itu dikelompokkan sebagai hewan omnivora. Ini bahasa ininya omnivora atau pemakan segala. Dalam kehidupan liar, mereka itu mengkonsumsi bangkai hewan di pantai seperti ikan kecil, bangkai kerang,
terus buah-buahan dan tanaman laut seperti alga gitu. Nah, pertanyaan kelima nih, bagus juga nih pertanyaannya, Bang. Kalau nggak pakai pasir biasa, bisa nggak? Soalnya saya pakai tanah. Nah, alternatifnya sih selain pasir, bisa kita pakai kokopit. Kokopit itu ini loh, serabut kelapa yang biasanya untuk tanaman anggrek, atau itu biasanya pakai kokopit dan arang sekam. Nah, ini yang kita pakai kokopitnya karena mereka itu memiliki karena si kokopit ini memiliki ketahanan dan kelembapan yang sangat baik untuk kelomangnya. Nah, tapi memang lebih baik pasir. Alangkah baiknya pasir untuk membantu proses molting yang perlu menguburkan diri ke dalam pasir. Molting itu pergantian kulit, itu molting. Nah, kalau menurut pengalaman kita ya, Nah, tapi kalau kita nyari dari sumber dari internet itu memang alangkah baiknya diberikan pasir dalam pemeliharaan kelomang, karena kelomang itu memiliki kebiasaan. Nah, ini kebiasaan si kelomang itu menggali. Saya pernah lihat kelomang itu, kalau teman-teman atau sahabat sultan yang sudah punya kelomang dan sudah memeliharanya pasti lihat, mereka pasti suatu saat dia akan menggali dan sembunyi di dalam situ. Itu kebiasaannya untuk menguburkan dirinya ke dalam pasir. Hal ini untuk membantu dia mengurangi stres pada kelomang sehingga mereka dapat hidup lebih lama, biasanya gitu. Itu memang untuk proses dia nggak stres. Kalau pasirnya kalian bisa mendapat di pasir khusus, juga bisa di toko-toko kelomang. Kalau saya pribadi, saya pakainya pasir dari pantai gitu. Terus ada pertanyaan keenam nih, Bang, perlu heater nggak sih? Itu bisa perlu, bisa enggak ya, tergantung kita di iklim cuaca yang kayak gimana, kita tinggal di daerah mana. Misalnya kita tinggalnya di daerah dekat pantai, nggak perlu, karena kan udaranya nggak terlalu udah cukup lah. Tapi kalau soalnya kelomang ini menyukai suhu yang lembab, lingkungan yang lembab, dan juga nggak perlu pakai heater. Nah, tapi kalau menurut dari sumber yang saya kutip di ini website nih, perlu suhu dalam kandang kelomang harus berkisar 23 hingga 29 derajat Celcius untuk siang hari, sedangkan untuk malamnya berkisar 18 sampai 24 derajat Celcius. Nah, itu pun tergantung daerah kalian. Kalian tinggalnya di daerah mana? Misalnya kalian di daerah pantai, ya nggak perlu. Kalau tinggalnya di daerah pegunungan, lihat dulu suhunya dan di ruangan situ. Gitu ya, gengs. Kalau itu menurut pendapat saya. Terus ini ada pertanyaan yang ketujuh nih, Kak, kalau kelomang ngeluarin busa itu kenapa sih? Nah, busa ini biasanya disebut dengan bubbling. Nah, mereka itu kalau mengeluarkan bubbling itu biasanya menandakan bahwa si kelomang itu dehidrasi atau kurang cairan. Kemungkinan kalian airnya kurang, atau airnya dia nggak mau minum air karena kualitas airnya juga, dan bisa juga habitatnya yang dia yang saat ini hidup ini itu panas, itu bisa menyebabkan bubbling juga. Itu menurut pengalaman kita. Tapi kalau dari kita, memang kita bandingin ya beberapa dari apa yang kita kutip dari internet. Nah, misalnya ini kutipannya ya, kelomang itu umumnya karena dehidrasi yang disebabkan oleh temperatur suhu yang tidak sesuai dengan habitatnya. Range-nya tadi itu 23 sampai 29. Itu dari sumber ini ya, yang kita kutip 23 sampai 29 derajat. Nah, pertanyaan ke-8 nih. Kak, tahu nggak kelomang darat dan kelomang laut itu bedanya gimana sih? Terus kalau kelomangnya lemas, cangkangnya harus diganti kah? Nah, ini pertanyaan nih.
Perbedaannya tuh gampang nih. Nanti aku ada videonya nih, yang kelomang laut itu seperti apa. Nah, ciri khusus yang menonjol kelomang darat itu bertekstur capit dan jari itu keras. Sedangkan kelomang laut memiliki jari-jarinya itu lunak. Warnanya pun beda. Menurut pengalamanku beda. Karena kelomang darat yang saat ini yang aku temuin tuh warnanya sudah jelas putih, coklat, ungu, kayak gitulah. Sedangkan kelomang laut itu bisa warnanya ada yang kuning, hitam, lucu-lucu warnanya, bagus-bagus. Itu menurut aku. Terus kalau ini aku ambil juga sumber yang aku kutip nih. Ini kelomang laut tuh biasanya memiliki warna yang terang. Nah, bener kan? Terus memiliki corak beragam pada tubuhnya. Jadi bisa belang-belang warnanya. Cangkangnya biasanya ditumbuhin lumut karena sering pasti di dalam air, karena dia hidupnya habitatnya pasti di dalam air. Untuk kelomang darat memiliki warna yang solid itu fix, maksudnya putih-putih semua kayak gitu. Nah, ini pertanyaan, yang kelomang itu lemas bisa berarti akan berganti kulit satu, ataupun pertanda dia akan mau mati. Nah, pada saat kelomang berganti kulit, mereka terlihat tampak lemas dan tak bernyawa. Seringkali tubuhnya berada di tengah-tengah cangkang, maksudnya masuk gitu, di tengah-tengah cangkangnya. Tapi kalau mereka mau ganti kulit, saya menyarankan jangan menyentuh kelomangnya itu, karena itu akan mengakibatkan dia stres, sahabat sultan. Nah, dan akhirnya dia stres terus mati. Yang ke-9 nih, Mas, di rumah saya punya kelomang. Nah, saya kasih makan kelapa, terus dikasih air minum dan pasir setinggi kelomangnya. Nah, kok kelomang saya ada yang mati-mati keluar cangkang lagi? Apa ada cangkang kosong? Nah, ini jawaban yang kami kutip nih. Selain pakan dan tempat kelomang tinggal, temperatur itu suhu juga pengaruh, sahabat sultan. Jadi matinya itu nggak bisa tahu ini karena kok cangkangnya karena kurang minum atau airnya apa, tapi dilihat dulu satu, tempat tinggalnya itu suhunya berapa. Jadi misalnya kalian taruh di akuarium itu suhunya berapa. Kalau panas ya kemungkinan dia stres karena kepanasan dan dehidrasi juga bisa. Terus dia nyaman nggak di tempatnya itu, di wadahnya itu yang kalian ini. Memang kemarin ada beberapa yang mengutip memelihara kelomang itu sama saja membunuh kelomang. Nah, itu saya setengahnya setuju sama pendapat itu, karena kalau kita nggak ngerti cara melawatnya, belum tahu, ya pasti bisa membunuhnya. Lama kelamaan bisa membunuhnya. Contohnya kita pelihara ikan pun, kalau kita nggak kasih makan, nggak tahu cara merawatnya, kalau terus ada sakit kayak gimana kita nggak tahu, itu malah bisa membunuh. Nah, saran saya juga kalau mau merawat hewan, pelajarin dulu dan belajarlah pada yang sudah berpengalaman. Saya saat ini masih banyak belajar tentang kelomang, karena memang saya masa kecilnya suka mainan kelomang, beli di pasar ya, yang warna-warni ya, itu tapi memang susah untuk bertahan lama. Tapi sekarang saya baru belajar cara merawatnya. Saya masih sering konsultasi ke teman saya yang lebih berpengalaman gitu, sahabat sultan. Terus ini ada yang bertanya nih, beli di mana bang kelomangnya? Kalau kelomang banyak, kalau di daerah tempat kalian ada pasar juga itu banyak yang jual biasanya ya, tapi nggak semua pasar hewan. Terus kalian bisa nanti kalau pengen juga kalian bisa DM ke saya atau email, saya bisa bantu carikan. Terus makanannya pun kita juga bisa bantu carikan, contoh makanan seperti ini. Nah, ini makanan ini untuk sudah memang khusus untuk kelomang nih, maintenance formula hermit crab food.
Ya, kita ada berbagai macam packingnya. Ini ya ada yang lebih kecil lagi. Untuk harga kalian bisa langsung DM ke saya. Nanti saya kasih tahu harganya berapa. Oke, cukup. Ini sudah 10 pertanyaan. Cukup sekian. Terima kasih. Mohon bantu saran dan kritiknya. Terima kasih juga yang udah komen-komen. Terima kasih, maupun komen yang baik dan yang buruk saya juga terima kasih. Mohon supportnya, mohon bantu bimbingannya. Kalau ada yang salah, tolong dikasih petunjuknya. Thank you for watching. Jangan baru bergabung, jangan lupa like, comment, and share. Klik tombol subscribe-nya, tombol merahnya itu gratis, dan aktifkan loncengnya untuk update videoku selanjutnya. Thank you for watching. See you. Bye-bye.